Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa sensori dengan tema uji ranking. Nah, uji ranking merupakan uji yang meminta seorang panelis untuk mengukur suatu contoh yang telah diberikan kode sesuai urutan untuk atribut sensori tertentu. Jadi panelis nanti diberikan suatu sampel yang mana panelis nanti disarankan untuk disarankan untuk mengurutkan suatu sampel dari yang terbaik sampai yang terjelek. Nah, contoh jika ini ada contoh ya. Contoh jika panelis terbatas itu minimalnya adalah 30 panelis. Jadi contohnya adalah contoh sampel atau sampel yang diujikan itu minimalnya adalah panelisnya 30 panelis. Panelis diminta mengurutkan contoh yang diuji berdasarkan perbedaan tingkat mutu sensori. Nah, pada uji komoditas diurutkan dengan pemberian nomor urut di mana nomor urutan pertama selalu menyatakan tingkat mutu sensori tertinggi. Jadi di sini kalau urutan yang pertama ini merupakan ranking pertama, istilahnya ranking pertama. Ini merupakan produk yang terbaik. Dan urutan pertama selalu menyatakan tingkat mutu yang tertinggi. Dan selanjutnya menunjukkan tingkat mutu sensori tertinggi dan urutan selanjutnya menunjukkan tingkat yang makin rendah. Nah, jadi uji ranking ini kita olah menggunakan teknik statistik, yaitu dengan menggunakan Feynman ring test. Nah, ini yang harus kita gunakan untuk mencari uji ranking menggunakan tabel Fisher and Yates. Di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah ukuran sampel. Ukuran sampel ini maksudnya adalah jumlah sampel, dan ini adalah jumlah penomorannya. Ada penomoran 1, 2, 3, ini ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan ini adalah ukuran contoh sampel. Nah, ini ada contoh di sini. Ini keempukan daging sapi dari sapi yang berbeda umur dengan 3 contoh sampel yang diambil dari sampel daging sapi yang berbeda-beda umur potongnya, yaitu sapi yang berumur 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Jadi di sini ada 3 contoh sampel daging yang mana contoh sampel ini didasarkan pada umur sapi. Jadi umur sapi 1 tahun kita potong dagingnya nanti seperti apa. Kemudian 2 tahun kita potong dagingnya seperti apa, 3 tahun dagingnya seperti apa. Nah, di mana panelis diminta untuk mengurutkan atau memberikan nomor urutan terhadap keempukan daging yang diujikan. Contohnya di sini ranking 1 ini adalah paling empuk, ranking 2 adalah empuk, ranking 3 adalah keras. Nah, hitunglah dengan rancangan acak kelompok. Jadi kita menghitung pakai rancangan acak lengkap berdasarkan tabel Fisher and Yates tadi. Nah, ini ada data yang sudah diisi panelis. Jadi ini ada 3 sampel daging. Sampel daging pertama, kedua, ketiga. Ini maksudnya daging umur 1 tahun, daging umur 2 tahun, daging umur 3 tahun. Nah, ini panelis mengisi, ini contoh aja. Panelis mengisi 8 panelis ya. Ada 8 panelis mengisi ranking 3 sampel ini. Jadi ini uji U1, ini ternyata panelis pertama ini mengisi ini ranking yang kedua. Sedangkan U2 dia mengisi ranking pertama, sedangkan U3 ini ada ranking ketiga. Nah, bagaimana teknik menganalisanya? Kita harus mengimport data ini di Excel. Kita mengimport data ini di Excel. Ini merupakan data contoh yang barusan saya jelaskan, yaitu daging 1, daging 2, daging 3, daging 1 umur 1 tahun, daging 2 umur 2 tahun, daging 3 umur 3 tahun. Ini ada panelis 8. Nah, ini tabel Fisher dan Yates. Nah, tabel ini di sini ada 3 sampel. Sampel 1, 2, 3. Nah, kita urutkan di sini. Nah, di sini ternyata ada sampel 3. Berarti nilai ranking pertama adalah 0,85. Nah, di sini cara menginputnya ini ke tabel tekniknya bagaimana? Ini kita copy dulu.
sini. Kita masukkan di sini 3 penomoran yang pertama, ranking pertama. Ini 2. Berarti ranking 2 di sini 0,8. Berarti ini 2 di sini 0,0. Berarti yang harus kita tulis di sini kan 0, tidak ada nilainya. Maka di sini kita tulis 0. Kemudian daging yang pertama, ini daging yang pertama 3 ya, nomor 3, sampelnya jumlah 3. Ranking pertama ini, ranking pertama ini 0,85. berarti kita tulis 0,85. Nah, yang daging yang ketiga ini ranking 3. Nah, bagaimana caranya kita baca ranking 3? Ini ukuran 3, berarti ini ranking 1, ranking 2 ini 0, ranking 3 ini adalah minus, berarti ini adalah minus 0,85. berarti ini nanti ditulis minus 0,85. berarti 0,85 0 minus 0,85. berarti sini kita tulis minus 0,85. Selanjutnya yang nomor 2 ini kita klik di sini, nomor 2 adalah 0. Jadi kita klik di sini 0. Daging yang kedua ini adalah 1. Ini nomor 1 0,85. 0,85. Kemudian ranking 3 adalah di bawah sini. Ini minus. Jadi 0 min 0,85. Berarti ini min 0,85. Ini dan seterusnya. Jadi 2 juga sama, 2 ini adalah 0. 1 ini adalah 0,85. Ini juga sama, 0,85. Ini 1 adalah 0,85. 2 ini adalah 0. 3 adalah 0,85. Min. Ini 1, ini 0,85. 3 ini adalah minus 0,85. 2 ini adalah 0. Ini sama, kita input, kemudian kita analisa. Ini 2 ini adalah 0, 1 adalah 0,85. 3 ini adalah minus, kemudian 2 ini adalah 0, 1 adalah 0,85. 3 ini adalah minus 0,85. 1 adalah 0,85. 2 ini adalah 0. 3 adalah 0,85. Begitu seterusnya. Seandainya nanti misalnya sampelnya ada 4, berarti ini 4. Jadi 1,03, 0,306, 30, berarti ini nanti 0. Kemudian di sini adalah minus 0,30. Kemudian lagi minus 103. Saya ulangi, seandainya sampelnya adalah 4. Seandainya sampel ini adalah 4. Seandainya ini sampelnya, tadi sampel kita adalah 3 ya. Berarti ini ranking 1 ini adalah 0,85. Ranking 2 ini adalah 0. Ranking 3 ini adalah minus 0,85. Selesai. Tetapi kalau 4 bagaimana sampelnya 4? Kalau 4 sampelnya adalah 1,03. Ranking 2 adalah 0,30. Ranking 3 ini adalah nanti 0. Sedangkan ranking 4 ini adalah min 0,30. Jadi sama min 0,30. Kalau 5 sampelnya ada 5, dari 1,16, 0,50 ini adalah 0. Ranking 3 0. Ranking 4 adalah minus 0,50. Ranking 5 adalah nanti adalah minus 1,23. Jadi kebalikan dari sini yang minus. Nah, kemudian setelah kita tabulasi seperti ini, kemudian kita masukkan di SPSS. Dari data Excel tadi kita
sekarang adalah menganalisa data yang dari Excel. Tekniknya adalah dengan membuat yang pertama ini adalah sampel atau daging. Ini saya ketik daging atau jenis daging, umur daging. Kita kemudian value yang pertama itu adalah daging umur. Yang pertama ini daging umur 1 tahun. Ini yang kedua, ini ada daging umur 2 tahun. Yang ketiga, daging umur 3 tahun. Oke. Kemudian di sini adalah analis. Kemudian di sini adalah keempukan atau ranking. Ranking dalam arti di sini ada ranking khusus daging keempukan. Nah, setelah kita menginput seperti ini, tugas kita adalah kita mengconvertnya ke SPSS dengan cara kita copy paste. Kita klik di sini, ini kita copy ke bawah sampai yang pertama, copy, kita masukkan di sini. Oke, ini 0,06 ini nggak masalah ya. Nah, ini panelisnya 8 panelis. Panelisnya ada 8, kita copy. Kemudian ini sampel yang pertama. Ini adalah yang kita copy adalah sampel daging yang pertama. Jadi kita masukkan ini sampel daging yang pertama. Jadi 1. Kemudian daging yang kedua, sampel daging yang kedua kita copy. Oke, ini juga sama. Ini adalah sampel yang kedua. Selanjutnya yang terakhir, sampel daging yang terakhir. Kita copy. Ini 3. Oke, teknik menganalisanya ini ada pengaruhnya nggak sih? Jadi panelis ini membuat ranking itu ada pengaruhnya nggak terhadap keempukan daging? Kita klik analyze, kemudian jeda linear model, kita rancang kelompok kan, jeda linear model, kemudian kita klik univariate. Nanti akan muncul data seperti ini. Kita masukkan dependennya ini adalah keempukan. Sedangkan fake faktornya duanya, yaitu umur daging sama panelis kita masukkan. Kemudian kita klik model, kita klik button, jadi kita ganti model atau custom. Kalau yang SPSS sama, kita pindahkan semuanya. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Ini selesai, kita klik OK. Nah, ini ada sampelnya bahwa sampel umur daging ternyata berpengaruh nyata. Berpengaruh nyata dilihat dari umur daging ini, signifikasinya ini adalah kurang dari 0,05, kurang dari 0, sehingga ini harus kita uji lanjut dengan Dunker biar tahu daging mana yang ranking yang paling bagus. Kita klik di sini, kita klik sama seperti tadi, jadi model univariate. Kita melihat passwordnya, langsung aja kita klik password, kita klik Dunker. Jadi yang kita pindah adalah umur dagingnya, panelis tidak kita in, umur daging kita Dunker. Oke, kemudian kita
Nah, uji Duncan-nya di sini ternyata umur daging umur 2 tahun di sini bisa kita lihat ternyata sangat nyata. Jadi dia sangat nyata menunjukkan keempukan ranking yang pertama dibandingkan dengan daging umur 3 tahun. Ternyata daging 3 tahun ini lebih alot. Jadi daging umur 3 tahun lebih alot. Sedangkan daging umur 1 ini seperti yang di PPT ini. Hal yang dua adalah empuk. Jadi daging umur 1 tahun ini ternyata empuk ya. Yang paling bagus di sini adalah paling empuk. Jadi yang paling empuk berdasarkan uji Duncan ini ternyata daging dengan umur 2 tahun. Begitu caranya. Jadi ini sangat simple. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.